Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu di sela-sela kesibukannya kita tentang kitab kepanitiaan berhubung hari ini. Kita juga mengadakan PPDB dan UAS Bapak Ibu. Terima kasih sekali, saya sangat berterima kasih Bapak Ibu meluangkan waktunya Bapak Ibu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dipertemukan di ruangan ini. Nah, di sini Bapak Ibu dalam rangka calon guru penggerak kami melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif. Di sini Bapak Ibu perlu kita lihat untuk materi yang akan saya bawakan itu ada di sini. Pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar. Maaf, di sini ada kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebentar juga saya akan menampilkan beberapa budaya positif yang telah saya lakukan selama ini, yang mungkin Bapak Ibu juga secara tidak langsung sudah pernah melakukannya. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu budaya positif itu. Jadi budaya positif itu adalah nilai, keyakinan, kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat kemarin waktu hari Jumat kita sudah melakukan P5 makan sehat ya Bapak Ibu. Dan kita para guru dan wali kelas membantu siswa untuk menyiapkan makanan sehatnya tersebut. Ini juga termasuk Bapak Ibu merupakan namanya kontrol sebagai teman. Jadi sebentar kita akan membahas juga ada 5 kontrol seorang guru terhadap siswanya, dan ini juga termasuk Bapak Ibu kita mendekatkan diri kepada siswanya kita agar kita bisa melakukan pendekatan persuasif kepada anak didik kita dalam menyelesaikan masalahnya mereka. Kemudian di sini materi selanjutnya memahami pembelajaran paradigma baru, karena sekarang kita sudah belajar kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Kalau di kurikulum merdeka ini ada pembahasannya juga tentang pembelajaran paradigma baru. Saya akan jelaskan sedikit. Pembelajaran paradigma baru itu merupakan ya pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, sesuai dengan tahap perkembangan, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran pada paradigma baru ini Bapak Ibu kita berfokus kepada murid. Ada istilahnya kita menghamba kepada muridnya kita. Maksudnya menghamba itu bukan menyembah Bapak Ibu, tapi pembelajarannya kita itu berfokus kepada anak didik kita. Kita lihat dari sisi psikologinya dulu, bagaimana karakternya dia. Jadi kita menyesuaikan, jadi nggak sama seperti dulu. Kalau kita mau metodenya ceramah ya ceramah, tapi di paradigma baru ini kita menyesuaikan. Kalau anak didik kita karakternya dia seperti ini, psikologinya seperti ini, maka kita harus menyesuaikannya itu Bapak Ibu. Jadi kita menyesuaikan, jadi ada kata-kata menghamba, tapi menghambanya itu bukan menyembah ya, tapi kita semua hal yang kita lakukan dalam pembelajaran itu fokusnya kepada peserta didik. Nah, di sini sudah kita tahu ya, profil pelajar Pancasila ada 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian ada kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, di sini Bapak Ibu kita selalu miskonsepsi tentang kontrol terhadap anak didik kita. Mungkin kita masih beranggapan yang di sini ya soal-soal ilusi yang sering kita lakukan, yang sebenarnya itu miskonsepsi. Ya, maksudnya itu ini tidak efektif untuk anak didik kita. Seperti yang kita lihat ini,
Ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu, tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri. Jadi dengan kita berpikir kita dapat mengontrol murid kita, itu salah besar Bapak Ibu. Jadi yang bisa mengontrol murid itu adalah mereka diri mereka sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah di sini yang selalu ya Bapak Ibu, terkadang kita memberi nasihat kepada anak didik kita tuh beranggapannya, oh ini efektif ini. Padahal terkadang ada anak didik yang sebenarnya mereka tidak butuh nasihat, hanya butuh didengarkan. Jadi tidak semua Bapak Ibu penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, bukan berarti tidak efektif Bapak Ibu ya, tapi tidak semuanya. Kemudian di sini ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kita kan sering sekali nih Bapak Ibu, kita membuat anak didik kita merasa bersalah supaya membangun karakternya. Padahal ini tidak membuat karakter mereka menjadi lebih kuat atau lebih baik. Enggak ya Bapak Ibu. Sesuai dengan psikologi Bapak Ibu. Mungkin karena kita dibilangnya kita adalah generasi VOC, kita lihatlah bagaimana mentalnya kita sekarang. Apakah sesuai dengan standar yang kita inginkan? Enggak kan? Semua itu karakternya kita bangun sendiri, ya. Jadi enggak semuanya Bapak Ibu. Kemudian ini ada konsekuensi ya, rasa bersalah. Nah rasa bersalah ini kalau anak didik kita cuman merasa bersalah, tapi tidak ada follow up dari seorang guru membuat mereka apa sih tahap selanjutnya, maka anak didik kita dia hanya akan merasa terpuruk. Nanti ada tahapan Bapak Ibu namanya segitiga restitusi. Jadi kita akan membuat anak didik kita itu merasa bersalah. Setelah dia merasa bersalah, dia akan cari tahu sendiri bagaimana sih caranya dia menyelesaikan masalahnya. Nah dari situ mereka akan terbangun karakternya sendiri. Kemudian di sini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai orang dewasa sering sekali karena dia lebih mudah daripada kita, apalagi anak didik kita cenderung lebih suka memaksa ya Bapak Ibu. Kita lebih berpikir patriarkir. Sekarang itu di generasi Z itu patriarkir lebih sangat dibahas. Kenapa orang-orang selalu berpikir patriarkir? Ya, jadi di sini orang dewasa itu tidak berhak Bapak Ibu. Jadi sebagai orang dewasa kita mungkin lebih mampu bagaimana cara membuat yang lebih muda atau anak didik kita menjadi karakternya lebih baik. Kita tidak berhak dalam memaksa mereka, karena mereka itu yang dapat mengontrol diri mereka itu diri mereka sendiri. Kemudian ada stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Nah di sini yang selalu kita pikirkan, tapi realitanya yang ini. Ya, pertama realita, kebutuhan kita sama, faktanya kebutuhan kita berbeda. Ya, kemudian semua orang melihat hal yang sama, faktanya setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama. Nggak bisa Bapak Ibu ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke, mana Kak? Supaya kayak lebih. Kalau ada bayi ya, silakan Ibu, nggak apa-apa. Babynya menangis. Oke Ibu, Bapak, saya lanjut ya. Kemudian di sini ada orang lain. Apa ini? Orang lain bisa mengontrol saya. Faktanya, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, saat kita gagal membujuk, terkadang kita sudah memaksa. Ya, ini kayak jalan terakhir.
Nah, sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Yang seharusnya yang kita lakukan itu adalah model berpikir itu menang, menang, dan menang. Jadi yang kita berpikir menang kalah. Yang jelasnya ini, enggak apa-apa sih nanti pasti itu menang kalah ada. Tapi kita sebenarnya di pola pikir yang kita itu harus selalu menang dan menang. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah disiplin positif. Kemudian di sini, disiplin berasal dari kata discipline yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, dengan kata lain, disiplin Bapak Ibu, seseorang dikatakan disiplin kalau mereka bertanggung jawab. Kalau mereka sudah disiplin berarti mereka sudah bertanggung jawab. Ini berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, dan kurasa ini kebajikan universal Bapak Ibu, kurasa kita sudah miliki semua ya. Amin. Di sini ada kayak nilai kebajikan universal ya, ada peduli, keterserangan, kebersihan, komitmen, ada juga kreatif, keadilan, ada bijaksana, bersyukur, toleransi. Ini pokoknya kebajikan yang pada umumnya ya Bapak Ibu. Atau ada yang tidak kita miliki di sini? Ya. Ini kedamaian mungkin ada ya, keteguhan hati, pengertian. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu, saya akan tampung di akhir ya. Saya akan lanjutkan terus, nanti pertanyaannya saya akan tampung di akhir. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kita bahas dulu. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Nah, di sini Bapak Ibu ada penguasaan. Apa sih maksud dari kebutuhan dasar penguasaan? Penguasaan di sini tuh maksudnya kayak berupa pencapaian sesuatu Bapak Ibu. Pencapaian, kita menginginkan sebuah pencapaian, kemudian menjadi kompeten, menjadi terampil, kemudian diakui atas keterampilan dan prestasi. Nah, kemudian yang mana nih yang kasih sayang dan rasa terima dan rasa diterima. Nah, ini Bapak Ibu yang seperti ini, yang seperti hubungan dan hubungan sosial, koneksi sosialnya kita. Kemudian bertahan hidup. Nah, ini yang bertahan hidup yang paling dasar ya. Kebutuhan bertahan hidup ini seperti kayak kesehatan dan makanannya dan rumah di sini. Kemudian ini kesenangan. Kalau kesenangan ini kayak seperti Bapak Ibu, mungkin kalian ingin bersenang-senang atau tertawa dan bermain. Kemudian di sini ada kebebasan. Nah, kebebasan di sini yang dimaksud Bapak Ibu kebebasan dalam memilih. Kita mempunyai pilihan dalam hidupnya kita. Kemudian mampu mengendalikan hidup seseorang, itu juga termasuk dari kebebasan. Kemudian otonomi ya, berarti kita mengatur diri kita sendiri. Kemudian kemandirian. Kemudian di sini Bapak Ibu ada motivasi perilaku manusia.
Nah, Bapak Ibu, apa sih yang sebenarnya mendasari motivasinya anak didik kita? Nah, di sini kan saya bahas, Bapak Ibu, terkadang anak didik kita itu yang mendasari motivasinya itu yang pertama, Bapak Ibu, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi terkadang motivasi siswa itu karena dia takut Ibu sama kita. Toh, di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian ada juga anak didik kita motivasinya itu ingin mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ya, jadi kalau tidak ada imbalan atau penghargaan, dia sudah tidak ada motivasi. Nah, motivasi yang paling bagus Bapak Ibu adalah ini, adalah motivasi yang ada dalam diri mereka sendiri. Dia menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi motivasinya itu berasal dari diri mereka sendiri. Tidak ada paksaan, mereka juga tidak takut. Nah, di sini Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, sebelum saya juga melaksanakan CGP Bapak Ibu, saya juga sering melakukan hal yang seperti ini. Sering melakukan konsep disiplin, identitas gagal. Seperti melakukan hukuman, kemudian mengiming-imingkan mereka sebuah penghargaan. Nah, kenapa hukuman dan penghargaan itu menjadi identitas gagal? Ini akan dijabarkan. Pertama, untuk hukuman itu menyakitkan Bapak Ibu. Ini ya, kalau kita pukul mungkin itu pasti menyakitkan, atau kita hukum secara fisik disuruh push up, disuruh lari, itu pasti capek. Kemudian tidak nyaman. Siswa kita kan merasa tidak nyaman Bapak Ibu sama kita, ya. Kemudian murid takut, jelas ya. Kalau dia disiplinnya itu karena dia merasa takut, karena takut dihukum. Kemudian memaksa murid menyembunyikan kesalahannya. Coba kalau kita sendiri Bapak Ibu, karena kita takut dihukum, pasti kita akan menyembunyikan kesalahannya kita karena takut dihukum. Terus murid menjadi rendah diri. Karena sering desaki dengan hukuman, dia menjadi rendah diri Bapak Ibu, dia mengucilkan dirinya sendiri. Kemudian penghargaan. Di sini penghargaan Bapak Ibu merusak hubungan sifat iri. Dengan adanya penghargaan, kita itu berlomba-lomba Bapak Ibu mencapai itu semua. Ya, dengan orang yang punya ambisi sangat besar melihat temannya lebih sukses daripada dia, pasti ada sifat iri dengki. Dan itu akan menjadi sebuah pertikaian di antara mereka. Kemudian mematikan kreativitas karena anak didik kita hanya berfokus mencapai penghargaan, tapi dia tidak berpikir bebas Bapak Ibu. Dengan penghargaan mereka tidak berpikir bebas, dia hanya berfokus kepada satu titik saja. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, di sini Bapak Ibu ada konsep disiplin dengan identitas sukses, ada konsekuensi dan restitusi. Nah, untuk konsekuensi Bapak Ibu, jika tidak disatukan dengan restitusi, dia juga akan menjadi konsekuensi konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi dia harus disatukan dengan restitusi. Kalau dia cuma tahu konsekuensinya, tapi dia tidak tahu bagaimana sih cara keluar dari permasalahannya, maka dia akan menjadi gagal juga. Nah, untuk konsekuensi di sini ada Bapak Ibu, penguatannya itu jangka pendek saja. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon. Jadi kita harus menstimulusnya terus supaya dia mengetahui apa sih salahnya dia. Kemudian murid menghormati peraturan. Ini ya, kalau umpama murid itu ada tahapan restitusinya, dia akan menghormati sebuah peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Oke, untuk restitusi ya Bapak Ibu, ini ada pembahasan lebih lanjutnya nih soal restitusi. Nah, restitusi ini murid akan bertanggung jawab Bapak Ibu untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah. Masalahnya ini, pemecahannya ini menjadi jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol. Dia memegang kontrol dirinya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Sebentar Ibu, Bapak, saya akan memperlihatkan materi tentang konsep restitusi. Kenapa sih dia mengatakan hal yang demikian seperti ini?
Nah, di sini ya Bapak Ibu adalah posisi kontrol restitusi. Nah, apa itu restitusi Bapak Ibu? Restitusi adalah pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, apa pengertiannya? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian apa sih ciri-cirinya? Bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu. Jadi restitusi itu dia tidak menebus kesalahannya. Jadi dia memperbaiki kesalahannya, mencari tahu kesalahannya sendiri. Kemudian memperbaiki hubungannya. Jadi kalau dia sudah tahu Bapak Ibu kesalahannya, dia akan memperbaiki hubungannya terhadap temannya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita itu menawarkan kepada mereka. Jadi bukan kita yang memaksa. Jadi mereka yang mencari tahu sendiri bagaimana solusinya. Kita hanya mengarahkan, menstimulus mereka. Bagaimana caranya kita? Ada cara-cara yang sebentar Bapak Ibu supaya mereka mengarah, membuat mereka mengetahui di mana letak kesalahannya dan bagaimana mereka mengatasi itu. Kemudian di sini restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, yang paling sering kita lakukan yang mana Bapak Ibu? Ya, coba kita tebak. Pasti ini penghukum, pembuat rasa bersalah. Nah, ini yang paling sering kita lakukan Bapak Ibu. Nah, di sini ada kontrol restitusi penghukum. Nah, penghukum di sini Bapak Ibu, yang kita tahu itu mungkin penghukumnya itu secara fisik ya. Tapi di sini penghukum itu tidak mesti secara fisik Bapak Ibu, tapi dengan verbal pun itu merupakan sebuah hukuman juga bagi kita. Contohnya apa? Kalau kata-kata kita seperti ini, patuhi aturan saya, awas. Itu merupakan hukuman bagi anak didik kita. Kemudian ada juga, kamu selalu saja salah. Ini merupakan kata yang menghukum anak didik kita. Kemudian selalu kamu yang terakhir. Ini sepele sekali Bapak Ibu yang sering kita ucapkan, tapi ini merupakan hukuman bagi anak didik kita. Kemudian di sini pembuat rasa bersalah. Apa sih kata-katanya kita, andalannya kita kalau ingin membuat mereka bersalah? Enggak. Sering Ki pasti bilang begini Bapak Ibu. Enggak kasihan Ki sama orang tua tak? Kalau begini sifatnya enggak kasihan Ki. Sering sekali Ki bilang seperti itu ya Bapak Ibu. Ini pembuat rasa bersalah ya Bapak Ibu. Ini membuat drop mental anak didik kita kalau kita cuman berhenti di sini. Ya. Ini ada juga Bapak Ibu kita membuat rasa bersalah, tapi ada lagi tahap selanjutnya bagaimana mereka menghadapinya. Kemudian di sini ada teman. Teman di sini Bapak Ibu terkadang kontrol teman ini bisa baik bisa buruk juga Bapak Ibu. Baiknya itu mereka hanya patuh kepada kita, tapi tidak patuh kepada guru yang lain. Biasanya mereka itu karena enggak kusuka aja saya Pak Awal enggak mau jaga ikuti. Pak Rahman aja saya kusuka, jadi dia cuma kupatuhi. Terkadang anak didik ada yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan kita cuma kontrol teman, ini tidak membuat karakter anak menjadi baik untuk semua orang. Dia hanya baik kepada kita tapi tidak untuk semua orang. Kemudian di sini pemantau Bapak Ibu. Nah, di sini pemantau yang dimaksud itu bukan yang mengawasi ya, cuma lihat-lihat tok saja. Nah, di pemantau di sini kita ada pertanyaan yang sering kita tanyakan. Ya, ini pemantau kita sebagai guru ya seharusnya. Yang sering kita tanyakan itu peraturan apa sih yang kita langgar? Kita tanya anak didik tak, peraturan apa yang kita langgar nak? Kenapa Ki? Ada apa sebenarnya? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi apa yang harusnya kamu dapatkan dari perbuatannya kamu? Ini ya. Nah di sini Bu ada manajer. Nah manajer ini yang paling bagus buat kita sebagai seorang guru. Di sini manajer kita sebagai teman, sebagai pemantau juga. Jadi kita dekat sama anak didik kita aja, kita pendekatannya secara persuasif. Kita juga sebagai seseorang yang menjadi pemantau. Jadi kita ajarkan
kita menyelesaikan masalahnya itu secara persuasif, kemudian kita tetap memberi batasan, mengarahkan anak didik kita supaya dia menjadi karakter yang lebih baik. Nah di sini keyakinan kelas ya Bapak Ibu, yang sering kita dengar itu mungkin peraturan kelas. Nah di sini kita bahas itu adalah keyakinan kelas. Nah di sini ada perbedaan ya Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas itu kita sering sekali Bapak Ibu menggunakan kata negatif. Kata negatif itu yang sering kita gunakan adalah kata negatif yang sering kita gunakan untuk peraturan kelas itu adalah jangan membuang sampah. Ya, selalu kata jangan terlambat. Ini ya untuk peraturan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu menggunakan kata universal ya Bapak Ibu, kata-kata positif yang dapat diterapkan di dalam kelas. Jadi itu peraturan, bukan peraturan untuk yang di luar kelas Bapak Ibu. Jadi peraturannya cukup di dalam kelas saja. Jangan sampai kita bilang menggunakan helm dalam kelas, ya kan, tidak cocok dalam kelas. Sebentar saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat keyakinan kelas. Kita tidak boleh mengatakan keyakinan kelas, jangan. Iya. Bilangnya buang nggak sampahnya. Ada Bapak Ibu kata-kata universalnya. Sini ya bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Bisa dilanjut Bapak Ibu. Kata-katanya itu lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu sedikit saja. Berupa pernyataan universal. Dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua anak didik kita itu berhak dalam memberikan pendapatnya mereka dalam keyakinan kelas. Nah kemarin Bapak Ibu saya sudah melakukan ini, membuat keyakinan kelas. Di sini saya sudah menerapkannya. Selesai ini PowerPoint komil di. Atau mau kita pergi ambil sebentar. Oke. Oke, kegiatan membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Saya sudah menerapkannya kemarin. Kemudian saya menyuruh mereka menuliskan apa yang ingin mereka yakini dalam kelasnya, dalam grup WA-nya. Kemudian saya rangkum semuanya. Jadi ini Bapak Ibu, saya hanya merangkumnya dan mengarahkan mereka apa sih kata-kata yang tepat. Seperti Bapak Ibu, introspeksi diri. Terkadang dalam kelas itu ada peserta didik yang tidak mau mengaku salah. Nah, masa kita bilang peraturan kelas semua orang harus mengaku salah, ya kan? Kita ambil kata-kata universalnya seperti introspeksi diri. Kemudian di sini menjaga kebersihan. Nah ini kata-kata seperti tadi Bapak Ibu, jangan buang sampah. Nah kan kata positifnya kita mengatakan saja jangan, menjaga kebersihan. Kemudian saling bantu membantu. Kemudian menghargai guru. Jadi kesepakatan kemarin ini sama peserta didik, maksud dari menghargai guru ini di sini seperti tidak boleh menyela pada saat guru berbicara, tidak boleh ribut, menghargai guru saat berbicara di depan. Kemudian di sini jujur. Jadi ini kata lain dari kata menyontek, jangan menyontek. Jadi mereka kesepakat ini. Jadi istilah universalnya itu adalah jujur. Jadi inti jangan menyontek itu adalah sebuah kejujuran. Kemudian saling menghormati sesama teman. Nah, ini Bapak Ibu, kalau ada yang bertengkar, berarti mereka tidak menghormati sesama teman.
Sekarang kita sudah masuk nih Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, ini adalah ada tahapan-tahapannya, bagaimana caranya kita membuat anak didiknya kita bukan mengakui, maaf. Dia mengolah sendiri kesalahannya mereka, Bapak Ibu. Jadi dia mencari tahu kesalahannya sendiri, kita hanya menstimulusnya. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat ada segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Pertama, menstabilkan identitas. Kemudian akan melangkah setelah kita menstabilkan identitasnya. Kemudian di sini validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Di sini Bapak Ibu adalah proses di mana kita membuat anak didik kita proses di mana kita membuat anak didik kita dia mencari tahu di mana kesalahannya dan mencari tahu bagaimana sih solusi yang lebih pas buat diri mereka. Jadi bukan kita yang kasih tahu mereka untuk menebus kesalahanmu, kalau lakukan ini, tapi mereka sendiri yang mencari tahu apa yang harus mereka lakukan. Oke, Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap salah satu anak didik kita untuk menyelesaikan masalahnya. Berhubung anak didik kita sedang bermasalah terhadap terhadap temannya. Di sini saya melakukan konsep restitusi. Nah, yang awal ini Bapak Ibu, saya sedang menstabilkan identitas. Saya menanyakan ya apa masalahnya di mana. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sedang memvalidasi tindakan salahnya. Di sini Bapak Ibu, saya menanyakan keyakinan kelas apa yang dia langgar. Saya tetap menegaskan apa dia meyakininya. Jangan sampai dia hanya asal bicara Bapak Ibu, tapi dia tidak meyakininya. Nah, di sini anak didik kita sudah mengetahui apa kesalahannya dan bagaimana dia mencari solusinya sendiri tanpa saya beritahu dan mengarahkannya secara langsung. Oke, itu tadi Bapak Ibu segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap salah satu anak didik kita. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Rahman. Silakan Pak, silakan supaya kelihatan. Oke, terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya juga. Saya mau bertanya di selain konsep disiplin tadi. Oh ya. Oke. Ya. Saya mau tanyakan tentang penghargaan. Iya. Soalnya penghargaan, bukannya dengan penghargaan siswa dapat tambah semangat. Kenapa bisa itu? Jadi konsep gagal di saya ini. Mohon penjelasan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Pak Rahman atas pertanyaannya. Di sini kenapa penghargaan itu menjadi konsep disiplin dengan identitas gagal? Kalau kita Bapak Ibu sudah tidak memberikan penghargaan atau hadiah kepada anak didik kita, apakah mereka bisa termotivasi lagi? Itu kan selama ini kan kita selalu Pak ya kan kasih penghargaan. Kan untuk memulai untuk ini kan kita kan kasih dulu penghargaan. Maksudnya kan untuk penyemangatnya juga. Iya, betul sekali Pak.
Jadi makanya tadi saya bertanya kenapa sih penghargaan itu gagal ya? Maksudnya kan tidak akan seterusnya juga kita akan kasih penghargaan. Iya. Misalkan mana ini soal matematika misalkan dia bisa menjawab paling tidak lah misalkan penghargaannya dikasih bulan-bulan misalkan. Iya. Dia Semangat. Bisa Pak. Memang di sini untuk penghargaan kenapa dikatakan identitas gagal ya Pak? Itu betul sekali. Kita saja kalau dikasih sesuatu motivasinya itu pasti semangat sekali. Tapi di sini Bapak untuk konsep disiplin penghargaan itu jangka panjang itu cuman pendek, tidak berkepanjangan. Jadi disiplin yang baik itu adalah disiplin yang muncul dari diri kita sendiri tanpa menginginkan imbalan apapun. Sebuah ketulusan dari diri kita sendiri. Kalau dengan penghargaan, dengan tidak adanya penghargaan itu atau keuntungan bagi dia sudah tidak termotivasi lagi. Jadi kalau anak didik kita ke sekolah saya kasih buku. Jadi kalau tidak ada kita iming-imingkan buku tidak pergi ke sekolah. Mungkin itu Pak, kenapa dia dikatakan penghargaan itu menjadi konsep identitas gagal. Dia motivasinya itu cuman ini Pak. Dia hanya berjangka pendek dan kepanjangan. Yang kita inginkan ini adalah konsep disiplin yang berlangsung. Setelah dia lulus dari sini, disiplinnya itu seterusnya tidak cukup, tidak berhenti di situ tok saja. Jadi dia dia melakukan sesuatu dia dari hatinya mereka. Jadi sekali ya. Silakan Jadi, Pak. kira-kira apa yang kira-kira kita mau kasihkan kepada siswa tersebut agar mereka termotivasi Pak ya. Ketika penghargaan itu dikatakan gagal, jadi kira apa yang mesti kita kasihkan kepada siswa sehingga dia bisa termotivasi dengan jangka panjang. Nah itu tadi Pak yang katakan konsep restitusi ya, seketika restitusi. Kita memberikan juga memberikan nilai-nilai kepada anak didiknya kita. Kita memberikan respon terus, menyelesaikan masalahnya mereka, dorongan-dorongan, motivasi-motivasi, dan memberikan contoh kepada mereka. Dan yang paling penting itu Bapak Ibu, contoh dari seorang guru kita sendiri. Ya, kita memberikan contoh kepada mereka soal disiplin. Kalau kita tepat waktu, sering melihat anak didik kita telat masuk, pasti anak didik kita juga telat masuk. Kalau kita rajin Bapak Ibu, mungkin awal-awalnya anak didik kita telat juga, tapi karena dia sering ngelihat rajin, dalam dirinya itu akan mengikut dengan sendirinya. Ya, jadi yang paling penting itu sebenarnya contoh dari kita sendiri sebagai seorang guru. Jadi motivasi dari anak didik kita itu adalah dari contoh yang mereka lihat dari lingkungannya. Nah, lingkungan yang kita ciptakan adalah di sekolahnya kita. Mungkin itu Bapak. Atau masih kurang puas? Kalau kurang puas ini Pak. Iya, nggak apa-apa. Siap. Oke, terima kasih banyak penjelasannya. Iya, makasih Pak. Tidak ada masalah Pak, di sini itu tidak ada apa ya. Kita sama-sama. Kalau ada hal yang Bapak Ibu menjangkau, terus saya kurang bisa menjelaskan, mungkin kita bisa jelaskan di luar ini ya Bapak Ibu. Saya menjelaskannya sesuai dengan apa yang saya mampu dan yang saya ketahui. Kalau ada di luar itu yang tidak saya ketahui, kita bisa sharing di sini. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, silakan Bu Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu. Maaf, ini ada sedikit kejanggalan ya. Iya. Itu menurut saya, mengapa sih sistem ranking itu dinyatakan identitas gagal? Padahal kan kita tahu ranking itu apakah itu rankingnya ke positif atau negatif, ini pertanyaan saya yang terus yang selanjutnya lagi di bagian penghargaan itu ada poin di situ menghukum dengan sistem ranking. Iya betul ya Bu. Masih kurang paham. Iya betul Ibu. Apalagi sebelumnya kita ini di kurikulum 13 itu masih ada ranking Bu ya. Langsung ada IKM, kita tidak ada perankingan. Kenapa ini menghukum dalam sistem ranking? Serius sekali nih Bapak Ibu. Ini memang pertanyaannya harus ditanyakan ini Bapak Ibu. Kalau menurut saya Bapak Ibu, kira-kira kenapa sih pemerintah memutuskan tidak ada ranking di dalam raportnya anak didik kita? Kenapa begitu Bapak Ibu? Kalau menurut saya pribadi,
anak didik kita Bapak Ibu mempunyai kecerdasannya masing-masing. Sedangkan ranking di rapor itu adalah nilai rata-rata dari seluruh nilai di rapor. Sedangkan anak didik kita Bapak Ibu, mereka itu mempunyai kecerdasan yang berbeda. Mungkin anak didik kita ada yang cerdas di matematika, ada cerdas di kesenian, ada juga cerdas di bagian olahraga. Dengan sistem ranking Bapak Ibu, ini mematikan anak didik kita. Mereka merasa dihukum, merasa terkucilkan sekali. Ya, mereka akan merasa rendah sekali. Apalagi orang tua yang sangat menginginkan anaknya ranking. Kalau anak didik anaknya sudah tidak mendapatkan ranking 1, kalau anaknya sudah tidak mendapatkan ranking 1, maka biasanya itu orang tua akan mengatakan, kamu kenapa tidak ranking 1? Kenapa gini. Itu mental lagi, Bapak Ibu. Ya silakan Bu Ala. Jadi lagi kalau masalah bagaimana sih anak-anak mengetahui tingkat kecerdasannya. Padahal di rapor itu sudah tertulis itu ya, apalagi rapor di kurikulum Merdeka, di situ menjelaskan apa sih kecerdasannya anak didik kita. Ada keterangan di situ. Untuk mata pelajaran ini dia kekurangannya apa yang harus dikembangkan sebenarnya. Jadi harus memang ini untuk wali-wali kelas bekerja keras, menyerahkan dan menjelaskan kepada anak didik kita di mana sih letak kecerdasannya, dan perlu juga sebenarnya menjelaskan secara langsung kepada orang tua. Terkadang orang tua sekarang itu Bapak Ibu tidak mengerti. Dia hanya taunya kalau kau ranking 1, ranking 2, ranking 3 kau pintar. Tapi dia tidak tahu anaknya ini sebenarnya dia kecerdasannya ada di mana. Itu yang sebenarnya. Ya, makasih Ibu responnya. Itu hal yang untuk menjadi evaluasi bagi kita semua sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lain atau ada lagi yang menanggapi atau menguatkan? Cukup ya Bapak Ibu. Ya. Saya sangat amat berterima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang telah Bapak Ibu berikan kepada saya. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik bagi kita dan menjadi pembelajaran bagi diri kita. Adapun hal yang baik itu Bapak Ibu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan kekurangan itu datang dari diri saya pribadi. Saya tutup untuk forum hari ini, forum diskusi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau tidak boleh bertengkar, saling menghargai. Nah, di sini kalian boleh deh menginspirasikan pikirannya kalian. Coba yang aktif WhatsApp-nya, buka grupnya, terus tuliskan sarannya kalian. Dibuka sekarang HP-nya. Yang di grup, masukkan di situ apa sarannya kalian WhatsApp. Iya, dasar-dasar. Jangan di grup jurusan ya. Grup WhatsApp-nya dasar-dasar. Tuliskan di situ saran apa saja yang kalian sarankan untuk menjadi keyakinan kelas. Dan ini yang harus kalian yakini sebagai patokannya buat kalian untuk aturannya kelas kalian. Ya. Jadi nanti akan dipakai pada saat kita kelas 2 karena ibu masih mengajar kalian kelas. Jadi untuk keyakinan kelas khusus untuk kelas 10 TKJ A. Silakan ditulis. Kalau sama ibu sama aja saranku sama temanku, enggak apa-apa. Tulis saja baru nanti kalau ada yang sama kita rangkum. Ya. Boleh diwakili. Boleh wakili. Saja. Nanti ibu tampung. Kemudian nanti ibu akan recap semuanya. Kemudian nanti saya pilih di grupnya. Jadi itu jadi pengingat buat kalian untuk keyakinan kelasnya kalian. Oke, itu tadi keyakinan kelas yang kita buat ya. Nanti ibu akan rangkum semuanya dan kita cetak di kelasnya kalian dan dicantumkan di pin di grupnya kalian. Ya, ibu sekian untuk keyakinan kelas kita buat hari ini. Kita ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Kita ketemu sebentar di rumahnya kita untuk acara perimanya besok. Ibu cukupkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkenalkan nama saya Reski Ramadhani dari kelas 10 TJKTA. Perkenalkan nama saya Muhammad Arifan Rahman dari kelas 10 TJKTA. Saya atas nama Nursalah Saishar dari kelas 10 TJKTA. Saya Muhammad Silo Firansyah dari kelas 10 TJKTA. Saya sangat senang dan bersemangat. Saya sangat senang dan bersemangat. Saya sangat senang dan bersemangat. Assalamualaikum Bu, ada apa pengen? Waalaikumsalam. Ibu panggil kamu berhubung tadi kamu bertengkar ya dengan Irwa. Iya Bu, Kenapa? saya tadi makan cemilan di mejanya Bu. Itu pun saya lupa karena teman-teman mengajak saya membuat video bersama-sama. Irwa tadi bilang apa sama kamu? Irla membentak saya Bu, marah-marah dan mengatai saya. Apa tanggapan kamu? Saya tersinggung Bu, jadi saya melempar sampah ke Irla. Kamu marah ya karena Irla membentak kamu. Iya Bu. Kalau ibu di posisi kamu pasti saya juga marah ya karena dia membentak dan melempari saya. Saya paham sekali di posisi kamu. Tapi apakah tindakanmu sudah benar? Tidak Bu. Salah kamu ada di mana? Saya terpancing emosi dan bersikap berlebihan terhadap Irla sehingga saya melempar sampah ke arahnya. Terus Saya tidak langsung membuang sampah pada tempatnya. keyakinan kelas apa sih Lilis yang kamu langgar? Tidak membuang sampah pada tempatnya dan tidak menghargai sesama teman. Apa kamu meyakininya? Iya Bu. Apa kamu sudah menyesali perbuatan kamu? Iya Bu.
Apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Meminta maaf kepada ibu. Setelah kejadian ini, Lilis, apa sih yang harus kamu perbaiki? Saya harus bersabar dan mengintrospeksi diri. Bagus, Lilis, kamu sudah mengintrospeksi diri kamu dan mengakui kesalahan kamu. Sekarang, lakukan apa yang harus kamu lakukan ya. Perbaiki hubungan kalian, oke? Ya Bu, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis. Setelah berdiskusi dengan Ibu Wahyuni, saya jadi belajar cara menyelesaikan masalah saya sendiri dan mengoreksi kesalahan saya. Tidak gampang terpancing emosi serta menghargai sesama teman.